Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Mansago, welcome back to podcast Mansago Gemilang. Stay cool, stay bright, stay gemilang. Ruang inspirasi, informasi, dan edukasi yang telah hadir untuk seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Ngundang. Perkenalkan, saya Maulidatul Syafa'ah yang akan menemani Sobat Semansago pada episode kali ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, semangat, dan kebahagiaan dalam menyambut tahun ajaran 2026. Well, today's episode is very special karena kita akan membahas salah satu kegiatan yang selalu dinantikan oleh peserta didik baru, yaitu Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS. MPLS bukan hanya kegiatan perkenalan sekolah, tetapi menjadi langkah awal bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan belajar, budaya sekolah, teman-teman baru, sekaligus membangun karakter yang baik. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami, yaitu narasumber yang sangat kompeten, Bapak Lilik Suparno SPDI, selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ngundang. Halo Bapak, selamat datang di podcast Semansago Gemilang. Ya, selamat datang sahabat Semansago semuanya, terutama kepada peserta didik baru, murid baru tahun ajaran 2026-2027 yang saya banggakan. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Baiklah Bapak, langsung saja kita mulai pada pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa itu makna MPLS? Baik, terima kasih Mbak Safa. MPLS merupakan gerbang utama dari murid baru untuk memasuki sekolah baru, yaitu SMA Negeri 1 Gondang. Seperti halnya kita semuanya, kalau kita lagi masuk dalam satu lingkungan baru, maka perlu adanya pengenalan. Maka melalui MPLS ini murid-murid baru akan diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, dengan budaya sekolah. Kita sebagai orang tua dan kelas 10, kelas 11, 12 sebagai kakak kelas akan menyambut dengan hangat keluarga baru kita, murid baru SMA Negeri 1 Ngundang. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Jadi MPLS itu bukan hanya kegiatan pengenalan sekolah biasa ya Pak ya, tetapi menjadi langkah awal bagi peserta didik baru. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, pada tahun ini MPLS mengusung prinsip MPLS ramah. Nah Pak, menurut Bapak, apa itu MPLS ramah tersebut? Ya, baik. Untuk MPLS ramah ini dimaksudkan adalah upaya yang harus kita sajikan, harus kita lakukan untuk menyambut peserta didik baru ini, murid baru ini dengan penuh rasa aman, nyaman, menyenangkan. Dan yang lebih penting adalah murid-murid baru ini harus kita hormati, harus kita hargai sebagai manusia seperti kita semua. Harus kita buat mereka disambut dengan kenyamanan, tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan, tidak ada perundungan, seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak. Berarti MPLS ramah ini benar-benar mengutamakan rasa aman dan juga nyaman bagi siswa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selama 5 hari pelaksanaan MPLS, manfaat apa yang benar-benar diharapkan oleh Bapak untuk dirasakan peserta didik baru? Ya, baik. Untuk manfaat MPLS itu sendiri bagi peserta didik adalah agar mereka bisa lebih mengenal lingkungan sekolah, mengenal budaya sekolah, mengenal sarana dan prasarana sekolah, mengenal kakak-kakak kelas, sehingga mereka akan hadir, akan berada di SMA ini sebagai keluarga yang disambut dengan baik, disambut dengan hangat. Dengan begitu mereka akan merasa nyaman. Setelah nyaman, mereka akan merasa semangat, termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengembangan potensi diri mereka. Alright, let's move on to the next question. I'm sure many students are curious about this topic because it is directly related to their experience during MPLS. Apa saja nilai atau karakter yang ingin ditanamkan kepada peserta didik baru melalui kegiatan ini, Pak? Nah, MPLS ini dimaksudkan agar tertanam karakter-karakter penting
yang harus dimiliki oleh semua warga sekolah, yaitu nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan itu adalah modal penting bagi kita untuk hidup bersama agar kita menuntut ilmu di sekolah ini bisa lebih baik, bisa lebih nyaman, bisa lebih meningkatkan potensi prestasi murid baru di kemudian hari. Wah, semoga nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terhadap peserta didik baru setelah mengikuti kegiatan MPLS ini, Pak? Besar harapan kami peserta didik ini setelah melaksanakan MPLS selama 5 hari ini, mereka akan terbiasa dengan lingkungan kita. Mereka akan lebih nyaman, mereka akan lebih senang, disambut dengan baik, diperlakukan dengan bagus, sehingga mereka bisa hidup di SMA ini, belajar di SMA ini dengan nyaman. Sekali lagi, kenyamanan itu akan menentukan semangat, dan semangat itu akan menentukan prestasi peserta didik baru ini. Luar biasa sekali, semoga peserta didik baru dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya ya Pak, amin. Amin. Untuk pertanyaan yang nomor 6, menurut Bapak, apa langkah pertama untuk dilakukan siswa agar dapat berkembang di SMA ini Pak? Ya, tentunya harus siswa ini ke sekolah harus berangkat dari niat yang kuat, niat untuk menuntut ilmu, niat untuk mengembangkan diri, karena dengan niat itu anak-anak akan menjadi fokus dalam belajarnya. Jadi kalau sudah fokus, sudah giat dalam belajarnya, maka akan cita-cita tersebut akan cepat dicapai, akan fokus mengejar apa yang dia inginkan ke depannya selama 3 tahun selama belajar di SMA Negeri 1 Ngundang. Wah, betul sekali Pak. Tentunya saran tersebut akan sangat bermanfaat bagi peserta didik baru. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa yang paling mencolok perbedaan antara kehidupan SMP dan juga di SMA? Ya, baik. Tentunya SMP ke SMA ini adalah ada upgrade. Kalau tangga, pasti SMA itu di atas SMP. Kalau tangga harus naik. Kalau naik berarti harus lebih ditingkatkan lagi. Yang kemarin di SMP rajin, maka di SMA harus lebih rajin. Kalau di SMP mungkin belum punya rasa tanggung jawab, maka sekolah di SMA harus lebih bertanggung jawab. Kalau di SMP mungkin belum punya cita-cita, maka di SMA ini harus sudah punya cita-cita. Karena setelah lulus ini mereka juga akan melalui namanya proses pendidikan lebih lanjut lagi, perguruan tinggi, dan itu ditentukan sejak SMA ini. Maka mereka harus lebih meningkatkan diri lagi, upgrading diri, sehingga apa-apa yang nanti yang 10 tahun, 15 tahun ke depan mereka sudah siap menjalaninya, sehingga tidak berpikir sempit, tidak berpikir pendek, tidak berpikir hanya untuk senang-senang, karena belajar adalah perjuangan, dan hidup harus berjuang, harus memperjuangkan apa yang akan menjadi cita-cita mereka. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Tentunya informasi ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik baru. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang 8, bagaimana cara membangun pertemanan yang sehat di lingkungan SMA nih Pak? Ya, kalau bergaul dimanapun berada, apalagi dalam pertemanan di kelas maupun di sekolah, pasti yang pokok yang harus dimiliki oleh siswa adalah perilaku baik. Kalau masing-masing siswa itu sudah baik, perilakunya sudah bagus, maka akan disukai oleh banyak orang, sehingga banyak temannya juga. Tidak membeda-bedakan teman, tidak ikut temannya yang mungkin belum benar, dan itu modal yang dasar itu adalah menjadi orang baik. Karena nanti kalau sudah menjadi orang baik, maka sekelilingnya juga akan menjadi baik. Yang jelas, satu adalah jangan punya perasaan terbawa perasaan. Karena ini penting. Nanti kalau suka baper, maka dia akan suka tersinggung. Kalau sudah tersinggung, ini nanti akan dijauhi oleh temannya. Jadi harus dihilangkan perasaan-perasaan yang mudah tersinggung, mudah baperan, itu dikurangi. Nanti lama-lama akan hilang, sehingga akan muncul namanya sosial tinggi, mudah bergaul, sehingga teman-temannya yang baru juga bisa
memahami sehingga berteman, berkeluarga, berinteraksi di SMA Negeri 1 Gondang ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru dan orang tua di rumah tentunya. Tidak hanya untuk peserta didik baru saja ya teman-teman, tetapi informasi ini juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak, sebagai penutup sesi wawancara, apa pesan dan motivasi Bapak untuk seluruh peserta didik baru SMA Negeri 1 Gondang ini? Baik, pesannya sederhana dan itu tidak hanya untuk peserta didik baru, juga untuk semua sobat Semangat 1. Mari kita tingkatkan prestasi diri kita, baik belajar, prestasi non-akademik maupun akademik, itu harus ditingkatkan. Kita harus fokus mengejar cita-cita, jangan sampai kita terlena dengan pergaulan yang tidak benar. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak atas pesan dan motivasinya yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Semoga dapat menjadi bekal bagi peserta didik baru. Amin. Amin. Baiklah sobat, sampailah kita pada penghujung episode. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lili atas pesan dan juga motivasinya yang telah diberikan pada podcast kali ini. Banyak yang dapat kita teladani dari apa yang kita dengar hari ini nih sobat. Siapkah kalian untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin? Semoga informasi yang telah kita simak dapat memberikan gambaran kepada seluruh peserta didik baru bahwa MPLS bukan hanya sekedar kegiatan perkenalan sekolah, tapi merupakan langkah awal untuk membangun karakter, semangat belajar, rasa bangga, menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Gondang. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru SMA Negeri 1 Gondang. Mari ikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS dengan penuh semangat, rasa ingin tahu, serta sikap yang positif. Remember, every big dream starts one small step. Keep learning, keep growing, and never stop believing in yourself. Thank you for listening podcast Mansago. Saya Mauli Datu Syafa'ah beserta seluruh tim podcast Mansago Gemilang pamit undur diri. Podcast Mansago Gemilang, stay cool, stay bright, stay gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.